Yudit, apa sih itu? Ini namanya pulpen. Masa tidak tahu sih? Saya mau curhat nih. Oh, curhat gimana? Iya, langsung vibes-nya berbeda. Oh yaudah, kalau gitu saya gini lagi deh. Curhat gimana? Gini, setiap kita sebagai manusia itu kan pasti punya masalah ya. Oh iya, benar. Tapi di sekitar kita, yang notabene manusia juga, itu ada yang kepo luar biasa. Oh, pengen tahu cerita orang lain ya? Iya. Iya. Ya, mungkin mereka ini tahu masalah kita, Yud. Taunya mungkin bagian kulitnya atau bagian luarnya aja. Benar. Tapi mereka akhirnya nyecer nih dengan pertanyaan, alias kayak nyari tahu, kita nyari-nyari, kita sengaja. Diburu itu ya? Kalau setiap ketemu tuh jadi kayak, aduh males banget ketemu orang ini. Benar. Ditanyain dah pasti nih. Nah, gitu kan. Iya. Dan emang benar. Pasti mereka ini concernnya sama satu masalah yang pengen mereka dalami gitu ya. Ya kalau mendalami ilmu pengetahuan it's okay lah. It's Tapi okay. ini mendalami permasalahan orang lain gitu. Mungkin mau mencari ilmu pengetahuan dalam masalah orang lain. Entahlah ya. Gimana ya caranya ngadepin orang-orang yang kepo gitu sama kehidupan personal kita, masalah kita yang notabene kita juga nggak mau bagi dengan sembarang orang. Iya sih, bener ya. Karena ini ternyata juga lintas generasi ya. Ketika saya kecil pun saya menjadi saksi mata nih. Ada banyak orang-orang yang ngomongin orang lain di depan mata saya. Dari kecil sampai sedewasa ini. Oke. Dari waktu itu saya berpikir bahwa ini adalah suatu keharusan waktu kecil ya. Oh berarti kita memang harus ngomongin orang. Wah, mungkin karena kita makhluk sosial gitu. Iya. Lama-lama sebesar ini saya tahu bahwa ternyata hidup tidak harus ngomongin orang. Ternyata masih banyak juga yang punya hobi yang masih dijalankan sampai sekarang. Kalau misalkan pertanyaannya gimana sih menghadapinya tuh? Wah ini banyak cara nih. Mau cara yang easy, medium, apa hard? Nah ketiganya boleh nggak? Boleh. Kayak main Squid Game ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa kita suka ngomongin orang lain itu, kalau yang saya analisa ya, ini mungkin berbeda dari orang lain ya. Itu karena kurangnya kegiatan sih. Oke, kurang aktivitas, rutinitasnya mungkin monoton ya. Atau kegiatan yang memang tidak bisa mengambil perhatian dia sepenuhnya untuk di kegiatan itu. Nah, kalau kita lihat kan kebanyakan mungkin orang-orang yang ngomongin orang ini mungkin sudah memiliki kegiatan juga terlalu banyak menghabiskan waktu. Oke. Nah, menceritakan orang lain itu adalah salah satu cara untuk membuat meringankan isi kepala. Oh, berarti kayak hiburan. Berarti ada yang memang dalam posisi punya banyak waktu luang. Betul. Sehingga waktu luangnya dicari untuk menggali informasi permasalahan orang lain gitu ya. Ada juga yang saking banyaknya aktivitasnya gitu kan, kerjaannya, sehingga ada momen waktu luang yang sedikit mencari hiburan dengan cara itu. Benar. Kalau kita lihat kan memang manusia itu adalah makhluk yang sangat drama ya. Iya. Sangat menyukai namanya konflik. Benar. Konflik yang disukai italah konflik-konflik terdekat. Pantes ya, kita suka banget sama drama dari negara. Drama, ya makanya drakor, drama Jepang, drama Cina, drama Korea itu sangat tinggi. Nah, salah satu cara untuk mengakses itu adalah dengan membicarakan orang lain. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara orang lainnya ada positif negatif nih. Misalkan kalau positifnya kayak, Mika kemarin buka bisnis baru tuh, gimana sih caranya? Itu kan ngebicara orang lain juga, kepo. Itu impact-nya mungkin akan bagus kalau kita berpikir, ayo kita seperti Mika, kita semangat. Tapi kalau menjadi negatif itu kayak cetek nih Mika itu negatif itu kan kayak gitu. Banyak kan itu dia sukses yang nggak suka kan gitu. Iya. Nah kalau misalkan yang berikutnya membicarakan orang lain sebagai hiburan, karena seperti yang dibilang tadi, manusia itu suka kali dengan konsep drama dan juga dari cerita-cerita terdekat, paling gampang aksesnya gitu. Nah, kalau untuk menghadapinya, sekarang lihat seberapa besar level kita merasa terganggu sih. Ada yang sekedar hanya cari tahu saja dari orang lain, tetapi misalkan nggak nyampe ke kita, mungkin kalau saya pribadi ya saya biarkan aja gitu. Kayak misalkan si A ngomongin saya ke si B, kemudian saya mendengarnya dari si B gitu. Karena saya tidak mendengar langsung dari si A, jadi ya udahlah, tidak jadi masalah gitu. Katanya kamu begini ya? Enggak sih, asal nggak terlalu banyak
hal yang benar-benar merubah hidup saya. Oh, jadi putus di obrolan mereka aja jadinya gitu ya. Karena kayaknya memang secara naluri ya orang-orang bakal ngobrolin orang lain ya. Bener-bener kayak misalkan ada bahkan orang nggak kita kenal kita obrolin loh. Iya. Iya kan. Biasanya kan ada tuh cerita-cerita misalnya di rumah tuh si ibunya baru pulang dari pasar, suaminya lagi baca koran gitu. Tadi ketemu ibu-ibu, wah siapa aja nih ibu-ibu ya. Bla 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 itu bisa jadi satu novel itu. Iya ya. Makanya ketika kita meresponnya otomatis dia akan menjadi novel yang kedua kan. Oke. Pada dasarnya kita suka mereview sesuatu. Bahkan kehidupan orang lain. Benar. Karena mungkin juga ya di Indonesia, nggak tahu ya kalau negara lain ya. Di Indonesia itu kegiatannya terlalu banyak. Bisa jadi terlalu banyak kegiatannya sehingga membuat kita tuh capek gitu. Iya. Sehingga gimana sih cara untuk membuat kita tidak bisa merasa terlalu capek, cari hiburan. Zaman itu kan, zaman dulu belum ada hiburan sosmed. Jadi caranya adalah kita bersosmed langsung dengan orang-orang sekitar. Iya, sosialisasi ya. Benar. Bahkan cerita-cerita ini juga sudah muncul kayak misalkan kalau mau cari informan terbaik itu ada di tukang sayur keliling gitu. Oh iya, benar. Karena di sana tempat ibu-ibu tuh ngomong. Jadi mereka ternyata tidak hanya membeli sayur aja. Iya, mereka membeli informasi. Makanya bapak-bapak dulu heran ini beli sayur aja kok lama gitu. Balik-balik cuma beli satu sawi sama satu kul aja kan gitu. Tapi 2 jam nongkrongnya gitu. Kalau mereka bertukar informasi. Iya, tukar informasi itu memang naluriah manusia ya. Iya, benar. Suka bertukar informasi, cuma ya memang kebanyakan dari kita informasinya seputar orang lain. Gitu. Nah, kalau level easy-nya adalah yang tadi, ketika misalkan si B ngomongin kita lewat si A ngomongin kita lewat si B, saya biarkan. Iya. Kedua, kalau naikin levelnya tinggi gitu. Ternyata dia ngomongin apa nih, faktor keluarga nih, unsur keluarga misalnya. Katanya si A ngomongin kamu, bapakmu begini, ibumu begini, keluargamu begini. Wah, ini harus ada direspon sih. Iya. Tapi respon yang paling gampang bisa lakukan, saya temuin si A dan si B. Oh, harus berani ya? Iya, harus berani. Saya cuma tanyain, saya dudukin keduanya. Aku dapat info dari B, kamu ngomongin aku ini bener nggak? Kan gitu. Oh iya, klarifikasi. Nah, harus ke Facebook Live tuh harus sih. Atau ke Instagram Live tuh harus. Nggak perlu semua. Kepikiran aja, Yud. Iya kan, banyak klarifikasi tuh. Saya mau klarifikasi, ini siapa kan gitu kan. Bikin VT. Dia salahnya sama siapa, tapi minta maaf seluruh Indonesia kan. Iya. Karena saya bingung nih, ini orang punya masalah apa? Saya juga kenal gitu. Iya, kitanya juga ikut nyimak akhirnya. Nyimak. Akhirnya kita tahu nih dia siapa kan gitu. Nah, biasanya kalau dari orang yang suka ngomongin orang ini, saya lihat ada satu kesamaan. Apa tuh? Mereka suka mengelak tentang suatu kebenaran. Contohnya, saya nggak lupa sih teorinya, tapi kayak misalkan ketika kita suka membicarakan sesuatu diam-diam, kita pasti memiliki keinginan untuk tidak membukanya secara luas, karena itu menjadi konsumsi kita. Baiklah. Nah, jadi ketika dia akan berhadapan langsung sama orang yang membuka tabir itu, dia akan berusaha mungkin mengelak. Maka dari itu kita harus datangkan dari dua sisi ini. Oke. Karena kalau kita misalkan nanya si A, toh dia pasti akan mengatakan, wah nggak ada. Gitu. Oh, berarti si B ini jahat gitu, saya mikir. Iya, jadi asumsi sana sini akhirnya ya. Nah, misalkan kalau si A ngomong itu depannya si B, dia kan mereka yang tahu jadinya. Iya. Ya minimal yang retak kan hubungannya mereka. Iya. Bukan saya kan. Nggak ada, aku bilang gitu. Ya kan waktu ini kamu yang bilang gitu. Kemarin lu kayak bilang gitu ya kan. Ya biarinlah mereka berantem sendiri kan. Gitu. Iya. Jadi setidaknya si B tahu, oh ini bukan teman yang baik gitu. Itu satu. Nah, misalkan kalau kita bertemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi nih, dia wanen atau dia berani menanyakan langsung. Iya, nanyain langsung. Dikit-dikit kita punya lagi masalah gede banget, kemudian ditanyain, mungkin hanya sekedar nanyain gimana perasaanmu, ya nggak apa-apa ya. Tapi sampai nyecernya, wah ini memang harus kesiapan mental sih. Iya. Karena kita menghadapi orang yang semi ekstrovert. Masuk kategorinya semi ya? Semi. Kalau orang ekstrovert banget jarang dia bicarain orang. Oh iya. Dia kan sibuk sama dirinya. Iya. Biar utamanya sosialisasi, nambah energi gitu. Nambah energi. Maksudnya kalau ngomongin orang cuma hanya sekedar, kayaknya dia begini, dadah, pasti gitu. Nah itu teori saya sih. Iya. Masuk tuh ya. Semi ekstrovert juga namanya. Nggak tahu juga apa namanya. Nah biasanya kalau berhubungan dengan orang seperti ini, biasanya orang-orang yang lebih tua biasanya. Iya. Yang mereka pasti memiliki kata-kata kayak gini. Saya lebih dulu lahir, saya lebih tahu, jadi saya juga berhak tahu kehidupan kalian. Nah, itu hati-hati.
Oke. Nah, cara untuk menghadapi ini ada sedikit trik dan tipsnya. Oh, ada triknya gimana tuh, Yud? Pertama, kita lihat dulu hubungan kita dengan orang ini apa. Kalau kita melihat kita nggak punya hubungan apa-apa, kemudian dia tiba-tiba menyecer dan membuat kita tersinggung, kita boleh kok frontal. Gitu. Kayak, kamu ternyata belum gini ya? Oh, kok gitu aja nggak bisa loh? Anda siapa gitu? Iya. Karena bukan dia juga yang ngurusin hidup kita kan gitu. Benar. Nah, misalkan dia memiliki hubungan dengan kita sejauh mana? Apakah misalkan keluarga nih, ranah keluarga? Ya mau nggak mau. Tapi kalau kita diamkan, ini tidak jadi kebiasaan bagus juga. Harus di-floorkan bahwa apa yang dia katakan itu tidak semua orang bisa setuju kan gitu ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan nyelekit kan. Oh, di umur segini belum punya pacar. Nah, kayak gitu kan. Ya, kita ajak aja dia ngomong. Tapi saya berikan tips, jawablah dengan pertanyaan juga. Iya. Emang harus punya pacar ya kalau mau gini ya? Jadi kan dia akan terus semakin ngeluarin gini. Akhirnya itu fokus di dirinya sendiri gitu ya. Dan semakin lama orangnya kalau orang yang suka bicarain orang tuh biasanya dia memiliki pride yang tinggi untuk dirinya. Dia merasa bahwa panggungnya di dia. Kasih aja pertanyaan yang bahkan tidak menjawab pertanyaan kita, tapi justru ke dirinya sendiri. Oh, akhirnya dia lupa sama apa yang dia tanyakan. Dia fokus untuk membahas dirinya sendiri gitu ya. Oh, dulu tante begini, ketemu omnya gini. Oh gitu, terus gimana? Gitu ya. Oh, ya udah silahkan gitu. Jadi dia memakan egonya sendiri kan. Iya. Wah, itu bisa banget diterapkan ya. Karena banyak nih orang-orang yang mungkin akhirnya menanyakan ini itu ke kita, yang notabene mungkin mereka pengen tahu gitu ya. Entah asupan informasi ini akan mereka kelola sendiri atau malah ujung-ujungnya mereka bicarakan orang lain jadi bahan gibah gitu ya. Tapi biasanya ketika mereka ini nanya ini itu ke kita yang memang bermasalah gitu ya, lagi ada masalah gitu kan, mereka selalu mendasarinya mengatakan ya, ini atas dasar kepedulian gitu. Iya, benar. Saya tuh care sama kamu, saya peduli sama kamu, makanya saya tanya kamu tuh gimana sama si ini, sama si itu. Kamu katanya ada masalah keluarga, ya gimana emangnya keluargamu? Aduh, padahal sebenarnya ada momen dimana kita tidak bisa membagikan itu secara umum gitu kan. Iya, betul. Kalaupun ada orang yang mengatakan seperti itu, tidak harus dipercaya juga. Karena yang bisa kita percaya itu adalah pertama diri kita, kedua orang yang benar-benar memiliki hubungan paling dekat sama kita. Pasangan, misalkan suami istri. Di luar dari ranah ini harus hati-hati. Karena berarti dia sudah menguasai yang namanya cara untuk menggali itu dan membuat kita tuh percaya. Tapi kalau di luar itu percaya Tuhan, boleh nggak, Yud? Boleh. Kami justru menginginkan agar Anda tuh percaya sama Tuhan gitu, agar lebih baik lah hidupnya ya. Nah, ngomongin ini juga menjadi seru nih. Bagaimana kalau kita menghadapi orang yang bisa memanipulasi, berpikir bahwa seolah-olah dia bisa membantu, tapi hanya mengonsumsi cerita kita aja untuk melibatkan orang. Nah, maka dari itu pertama, kurang-kuranginlah kita main sosmed. Berarti itu berdampak banget ya? Ya, dengan konten-konten yang nggak berguna sebenarnya. Karena sosmed itu kan menggiring kita agar kita tuh untuk scanning cepat ya. Kita mengonsumsi saja. Dan itu membuat kita tuh berpikirnya tuh tidak jangka panjang. Nah, harus lebih banyak mencari informasi-informasi bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Kita maunya apa sih? Tahu sebenarnya masalah itu sejauh mana bisa kita bagikan atau tidak gitu. Jadi ketika ada orang lain yang mencoba masuk ke sana dengan kemampuan manipulasinya, walaupun kita tidak pintar manipulasi orang juga, sedangkan kita pintar menjaga diri kita. Kita bisa berpikir lebih panjang, ini perlu dijawab atau enggak. Karena semakin pendek memori kita gitu ya. Ketika ada yang nanya apa, kita langsung jawab aja. Nah, benar. Kita kasih aja informasinya. Benar, karena tingkat fokusnya kita pendek, jadi cepet-cepet juga kita ngasih jawaban. Itu pengaruh dari sosmed juga. Jadi cara cara lainnya bisa dengan membaca sebenarnya. Membaca buku ya. Bukan membaca cerita di sosmed. Apalagi cerita orang di sosmed itu jangan. Yang ada tambah gini dong kita nanti gitu. Atau membaca caption orang. Baca komentar orang. Iya. Karena ingat bahwa apapun yang muncul di sosmed itu pasti dia memiliki misi lain. Dan kalau emang dia peduli, dia tidak akan naikin di sosmed. Benar ya. Mika kemarin gimana tuh ceritanya? Aduh, ceritain nggak ya? Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus
podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.